Terkait dengan adanya dugaan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri. Seperti kasus yang terjadi di Malang tadi, kita akan membahasnya juga dengan psikolog anak dan keluarga, Ibu Irma Gustiana. Selamat siang, Ibu Irma. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Irma, kalau kita lihat tadi kan informasi ataupun berita yang sudah disampaikan bahwa ada anak kecil yang dianiaya begitu oleh orang yang dipercayakan dalam hal ini adalah pengasuhnya sendiri ya untuk menjaga anak ini. Lantas bagaimana tanggapan Anda melihat kasus ini? Oke, yang pasti ini adalah sebuah kekerasan domestik ya, masuknya ranah kekerasan dalam rumah tangga, karena di situ ada orang dewasa yang didelegasikan untuk bisa mengawasi dan kemudian mengasuh seorang anak. Nah, pastinya prihatin karena seperti yang kita lihat di CCTV, kejadian tersebut itu sangat sadis, keji dan kejam ya, yang memang seharusnya sangat tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya memiliki kemampuan melindungi anak gitu, karena kan memang anak itu memiliki hak asasi yang juga sudah dilindungi oleh negara. Mereka itu memerlukan yang namanya perlindungan sehingga harusnya aman dan nyaman ketika berada di dalam rumahnya, begitu Mbak Didis. Oke, nah kalau saat ini kita memang masih menunggu rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya Anda lihat bagaimana sih sebenarnya ciri dari seseorang yang memiliki masalah psikologis mungkin seperti mudah marah atau tidak sabar atau mungkin ada jenis-jenis sifat begitu yang sebenarnya tidak suka terhadap anak kecil sehingga kejadian ini bisa terjadi begitu. Iya, sebenarnya ini agak challenging ya, karena ketika kita ketemu sama seseorang yang baru tentunya, itu memang sangat sulit, untuk melihat apakah seseorang tersebut memiliki kecenderungan terhadap permasalahan terkait dengan emosi atau juga secara psikologis ya. Tetapi memang ada beberapa ciri dari perilaku yang, bisa jadi pertimbangan kita lah ya, ketika kita ingin berinteraksi lebih dalam dengan seseorang tersebut ya. Jadi ada beberapa ciri diantaranya memang ketidakmampuan mereka dalam hal pengendalian diri. Artinya ketika ada sebuah masalah mereka akan sangat overreaktif ya. Jadi kecenderungannya tidak bisa tenang dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kemudian juga tidak sabaran ya dalam mengerjakan segala sesuatu, lalu juga ketidakmampuan untuk bisa berempati atau memiliki pemahaman gitu ya terhadap situasi sosial. Lalu juga kalau ini ada kaitannya dengan pengasuhan, berarti keterampilan pengasuhannya juga pasti terbatas gitu. Karena kalau kita bicara tentang pengasuh ya artinya di situ diminta seseorang ini memiliki kemampuan untuk bisa mengayomi, membimbing ya, kemudian juga bisa melindungi si anak. Lalu yang paling sering juga sih biasanya seseorang tersebut menjadi gampang sekali marah ya terhadap hal-hal tertentu lah. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa segera diketahui nih Mbak Didis gitu, sehingga memang perlu untuk penelusuran lebih mendalam lagi sebelum kita akhirnya memutuskan bahwa kita memang akan berinteraksi dengan orang tersebut, begitu. Apakah faktor latar belakang pendidikan ini penting juga, Bu Irma? Karena kalau kita tahu kan mungkin di beberapa kasus di luar negeri mungkin ini ada beberapa yang menjadi neni atau pengasuh harus yang memiliki pendidikan tertentu agar bisa memahami psikologi anak begitu. Apa ini juga faktor penting untuk bisa memilih, mempercayakan anak kita terhadap pengasuh begitu? Ya, salah satu yang penting sekali adalah pendidikan ya. Dalam arti seperti ini, artinya memang pengasuh perlu dibekali dengan keterampilan-keterampilan gitu dalam hal pengasuhan. Mungkin mereka secara pendidikan formalnya terbatas ya, tetapi terkait dengan pendidikan informal termasuk dalam keterampilan pengasuhan, regulasi emosi itu sangat penting sekali gitu untuk dibekali gitu kepada mereka yang memang akan bekerja dan berprofesi sebagai seorang pengasuh anak gitu. Jadi balik lagi ya Mbak Didis, ketika memang ini berdasar dari yayasan mungkin ya, jadi yayasan ini harus memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi gitu yang optimal terhadap para pengasuhnya. Dan kemudian ada sertifikasi khusus gitu sehingga ketika memang dipekerjakan dari pihak yayasan itu merasa aman juga gitu untuk serah terima. Ini ada seseorang yang memang sudah berkompeten untuk bisa mengasuh anaknya. Jadi begitu, Oke. Mbak.
Oke, untuk orang tua nih mungkin, Bu Irma, ada nggak sih kira-kira tips untuk, memilih pengasuh? Apakah mungkin dari faktor usia juga bisa menentukan? Bagaimana cara kita bisa tahu, bisa memilih yang tepat begitu orang yang bisa kita percayakan ya untuk menjaga anak kita pagi, siang, hingga malam? Yes, ini penting banget sih Mbak Didis karena kan istilahnya kalau kita mendelegasikan sama pengasuh pagi, siang, sore, malam itu kan anak kita bersama mereka ya. Dan ini adalah keputusan yang penting sekali dan penuh dengan pertimbangan seharusnya. Nah, ini ada beberapa kriteria ya yang sebetulnya memang orang tua perlu untuk sadari dan pahami sebelum akhirnya memutuskan untuk bisa merekrut seorang pengasuh anak ya. Yang pertama pastinya kita harus punya daftar list dulu nih, kriteria apa aja sebenarnya yang kita inginkan dari pengasuh anak tadi gitu ya, keterampilannya, kemampuan komunikasinya, kemudian juga pendidikannya ya, dan juga referensi. Referensi itu penting. Jadi dari mana pengasuh ini kita dapatkan? Apakah dari yayasan, apakah dari perorangan, atau dari pihak yang lain? Nah ini penting. Lalu kemudian kita juga harus double check. Double checknya terkait dengan latar belakang si calon pengasuh ini, latar belakang dari orang yang memberikan referensi. Ini juga penting sekali. Berikutnya adalah sebelum memperkerjakan kita perlu untuk melakukan sesi wawancara ya. Kalau di kami itu pastinya wawancara secara psikologis ya. Wawancara psikologis ini penting sekali gitu untuk bisa mempertimbangkan ketika seseorang ini memang matang atau tidak secara emosi. Kalau misalnya ketika wawancara kemudian kita berikan permasalahan isu terkait dengan anak, lalu cara menjawabnya, kemudian solusinya itu memang tidak proper atau sesuai. Nah, itu bisa kita jadikan pertimbangan gitu untuk jadi atau tidak nih untuk merekrut calon pengasuh ini. Kemudian uji coba. Nah, ini uji coba penting ya. Jadi bisa aja kita sebetulnya mungkin perlu waktu sekitar 3 bulan ya percobaan untuk mengawasi kinerja dari si pengasuh ini. Lalu ini penting banget juga nih Mbak Didis ya buat para orang tua. Kita sebagai orang tua harus meningkatkan kepekaan kita. Ya kita kan punya insting sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, kita harus tetap banget peka sekali terhadap si orang yang akan mengasuh anak kita. Kalau feeling kita rasanya nggak aman, ya itu harus kita proses tuh perasaannya karena jangan sampai kita ngerasa ya udah deh daripada nggak ada orang lain, ya kita terima aja deh gitu ya karena kita butuh banget. Nah itu harus dipertimbangkan sekali. Nah hal-hal seperti ini perlu orang tua pahami sadari sebelum akhirnya memutuskan melakukan rekrutmen terhadap calon pengasuh anak gitu. Oh, kalau sudah punya rasa insting, terus peka juga ada mencium-cium ada yang tidak beres begitu, bagaimana kemudian cara agar anak kita nih mau bicara jujur? Karena kan ada beberapa kasus yang memang anaknya tidak mau jujur, takut jika nanti melaporkan ke orang tua ya dan lain sebagainya. Bagaimana cara agar anak ini bisa mau bicara dengan jujur jika ia mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengasuhnya? Begitu Bu Irma. Oke, kalau untuk anak-anak yang balita ya, yang mungkin di bawah 5 tahun, kadang-kadang memang agak sulit ya Mbak Didis ya, karena memang keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mereka lah ya tentang kekerasan. Nah, maka memang kita sebagai orang tua ini pertama perlu untuk bisa meningkatkan komunikasi dengan si anak sedari kecil sekali, sejak dini sekali, dengan terbuka saling komunikasi dengan anak ya sebetulnya kita membuka keran bicara kepada anak bahwa kalau apapun yang terjadi kamu harus bercerita apapun itu karena kami menerima semua pengaduan, menerima semua bentuk cerita. Nah, jadi si anak merasa aman dan nyaman gitu kalau ingin menceritakan apapun ya dengan versinya mereka sebagai seorang anak-anak. Kemudian kita juga perlu untuk sering banget cek anak kita. Ya, yang paling sering banget harus dicek itu pertama fisik ya. Jadi fisiknya apakah ada lebamnya, apakah ada luka goresnya ya karena kadang-kadang itu terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi gitu di tubuh mereka. Nah, jadi perlu untuk setiap hari untuk cek. Misalnya lagi mandi ya, terus kemudian memakaikan pakaian itu penting sekali. Baru kemudian kita bisa tanyakan kepada anak ya. Berikutnya juga yang paling penting itu adalah tadi ya seperti ini Mbak Nia gitu ya, dia menggunakan CCTV gitu. Nah ini adalah sebuah cara juga gitu bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mengawasi dan memantau anak
Dan ketika anak kita memang tidak bisa bicara, tidak tahu harus bagaimana, kita punya data dan fakta gitu untuk bisa menggali anak ini ceritanya seperti apa gitu. Nah, itu penting banget sih Mbak Didi. Oh, oke, baik, terima kasih banyak atas insight-insight juga tips-tips masukannya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk para orang tua dalam memilih pengasuh begitu ya, untuk kita bisa percayakan menjaga anak kita. Terima kasih banyak psikolog anak dan juga keluarga Irma Gustiana atas waktunya.